Saya baru belajar jadi Kapolsek, Pak, pada saat itu. Langsung dihadapkan dengan 12 desa satu kelurahan di ujung Loe. Daerahnya mulai dari pesisir, mulai dari gunung, hutan, laut, betul. ada semuanya di sana. Kami coba berkunjung, Pak, beda dengan di kota, perjalanan cukup jauh, dan kami pastikan kami koordinasi dengan semua kepala desa. Sampai ke pelosok ini komandan. Sampai ke pelosok, sampai ke Pacaramingan. Apa yang kami hadapi, Pak, pencurian hewan yang cukup marak dan terjadi hampir setiap hari di ujung Loe. Alhamdulillah kami dibantu kepala desa, dibantu pihak Polres Bulukumba, Polsek Kajang, Polsek Tanete, Polsek Rilale, jaringan pencurian hewan yang ada di ujung Loe terungkap. Ini yang selalu disebutkan adalah Kasimpureng, tapi kan itu harus ada bukti, Pak. Harus ada bukti. Dan setelah 2 bulan ini Kasimpureng aman-aman saja, Pak. Saya Jenta Kasimpureng tidak pernah, perkelahian pun tidak pernah terjadi. Kalau saya ingat berkaca-kaca saya, tidak nyangka kalau kami mendapatkan dukungan yang cukup bagus dari masyarakat. Apapun kejadian yang ada di ujung Bulu, kami dibantu masyarakat. Apapun program saya sampai perbaikan kantor, Pak. Alhamdulillah, semuanya bantuan masyarakat. Wah, sampai terharu komandan ya. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Polisi yang baik bukan hanya dikenal karena banyak menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga karena mampu menghadirkan rasa aman dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di episode kali ini kita akan berbincang langsung dengan sosok yang sempat menjadi perbincangan nasional karena kedekatannya dengan warga dan kini mengemban amanah sebagai Kapolsek Ujung Bulu, Bapak Ibtu Rudi Adri Purwanto. Benarkah kepemimpinan humanis mampu menjawab tantangan keamanan di tengah masyarakat? Mari kita kupas tuntas tanpa basa-basi. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Komandan. Selamat datang di podcast ini. Di sini gagasan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika takut berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Kembali saya sapa Komandan. Mohon maaf ini Komandan, saya harus sita waktunya di tengah kesibukannya yang ternyata dari tadi pagi sampai menjelang ke sini itu ternyata masih tetap sibuk, Komandan. Jadi sebelumnya kami perkenalkan dulu, Pak. Saya Kapolsek Kecamatan Ujung Bulu, yang kebetulan mendapat perintah dari pimpinan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Bulukumba, Bapak AKBP Restu Wijayanto SIK. Kami baru menjabat sekitar 2 bulan di dalam kota yang menjadi kebanggaan termasuk warga Sulawesi Selatan dan warga Bulukumba, Pak. Kota Kabupaten Bulukumba, Kota Pandrita Lopi. Ya. Guys, sosok ini Bapak Kapolsek Ujung Bulu ini sangat luar biasa. Ketika saya komunikasi dengan beliau untuk bincang-bincang lewat podcast, saya komunikasi lewat WA saja, handphone. Saya tanyakan apakah saya bersurat, beliau sampaikan bahwa tidak perlu bersurat, cukup komunikasi. Ini rasanya sudah cukup, kata beliau. Dan ini ternyata agak anomali dengan beberapa pejabat yang mesti harus bersurat, lalu kemudian diagendakan dan harus ada waktu yang tepat, tetapi beliau langsung mengiyakan pada saat itu, Komandan. Baik, Komandan, sebelum jauh saya ingin dulu mengulik sedikit, Komandan, perjalanan karir Komandan sebelumnya di Polsek
Ujung Loe komandannya. Jadi Bulukumba ini tidak asing, Pak. Iya, iya, iya. Saya tahun 94-95 sudah tugas di Polres Bulukumba, Pak. Saya penempatan baru umur 19 tahun saya sudah tugas di Polres Bulukumba. Setelah itu tahun 98 kami pindah ke Polda Sulawesi Selatan. Kebetulan kami dipercaya sebagai pengawalnya Bapak Kapolda Sulawesi Selatan sampai dengan 2008. Setelah itu kami pindah ke Jawa, Pak. Dan kembali lagi ke Sulawesi Selatan. Masuklah kami di unit Resmob Polres Goa. 9 bulan kami di Goa, dipercaya sama pemimpinan mengemban tugas di BNN Sulawesi Selatan. Jadi belajar dari kejahatan jalanan masuk ke belajar ke menangani kasus narkoba. Setelah itu kami pindah ke masuk di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dan 7 bulan yang lalu kami dipercaya untuk menjadi Kapolsek di Ujung Loe Polres Bulukumba. Berjalan cukup singkat. Cukup singkat karena cuma 7 bulan kami jadi Kapolsek di Polsek Ujung Loe, mengemban perintah lagi menjadi Kapolsek Ujung Bulu Polres Bulukumba. Itu riwayat penugasan kami, Pak. Jadi kami cukup singkat belajar kemarin jadi Kapolsek. Tapi saya memang punya kemauan, Pak. Punya keinginan saya. Saya punya kemauan dan keinginan untuk menjadi Kapolsek. Karena kalau Kapolsek saya lihat, kebetulan orang tua saya dulu juga purnawirawan. Dan Ramil kebetulan, Pak. Pada saat itu kita merasa punya tanggung jawab wilayah. Istilahnya kecamatan itu milik kita. Tanggung jawab kita, itu yang selalu saya tanamkan. Makanya saya berbuat dan saya kebetulan didampingi anggota yang cukup handal dan cukup bagus. Mulai dari Ujung Loe sampai dengan di Ujung Bulu ini. Tapi sebelum ke situ, Komandan, kalau soal tanah kelahiran di mana sih sebenarnya, Komandan? Saya di Surabaya, Pak. Surabaya. Surabaya saya. Umur sudah 52 tahun, Pak. Sekarang. Jadi sudah di akhir-akhir tugas. Kalau polisi sekarang 60 tahun, jadi di akhir-akhir tugas ini kita coba mengabdi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai semboyan Polri, Polri untuk masyarakat. Itu yang selalu ditanamkan pimpinan, Polri untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat. Nah, coba kita berbuat kepada pimpinan kami, kepada masyarakat, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik semampu saya, Pak. Baik, banyak orang yang mengenal Bapak Ibtu Rudi sebagai polisi yang dekat dengan masyarakat. Menurut Komandan, apakah dicintai masyarakat itu sebuah pencapaian atau justru konsekuensi dari cara bekerja seorang polisi? Saya begitu masuk di Ujung Bulu, yang pertama kami lakukan, Pak, kami menghadap kepada Ibu Camat. Soan, saya Ibu Camat, saya Kapolsek yang baru di Kecamatan Ujung Bulu. Saya menghadap ke Bapak Dan Ramil. Sesuai perintah Bapak Kapolres, pada saat saya mengemban tugas Kapolsek, layani masyarakat yang bagus. Layani masyarakat semampu sebisa mungkin. Masalah kejahatan nanti kalau tidak kuat biar Polres yang membantu. Bahasanya beliau. Bahasanya beliau Bapak Kapolres itu selalu saya tanamkan di pekerjaan saya, Pak. Bapak Kapolres kami, Bapak Restu cukup membina kami dan kami dicek bagaimana perkembangan situasi, bagaimana kegiatanmu, itu kami lakukan. Pertama kami lakukan adalah kami mengumpulkan semua perangkat kelurahan. Kalau di Ujung Bulu kelurahan, Pak. Mulai dari lingkungan, RT, RW, Babin Kantipmas, Babinsa, dan Ramil, Ibu Camat, KUA, Kapus, Puskesmas. Ya, Komandan. Semua kami lakukan rapat koordinasi di kantor camat. Alhamdulillah Ibu Camatnya respon bagus, Pak. Kita lakukan koordinasi sampai kita bikin grup untuk melakukan respon cepat, komitmen. Komitmen semua yang terlibat di pemerintahan Ujung Bulu merespon cepat setiap ada kejadian yang ada di dalam kota. Itu yang kami lakukan pertama, Pak. Dan ternyata itu sudah membuahkan hasil, Komandan, ya? Ada beberapa kejadian yang di dalam kota, alhamdulillah kami respon cepat, Pak, dan kami berhasil, dan ada 1-2 yang masih kami lakukan penyelidikan. Kami mohon bantuan masyarakat apabila ada kasus-kasus yang belum terselesaikan.
yang masih menjadi tanggung jawab kami dibantu. Paling tidak memberikan informasi kepada kami, dan kami akan lakukan tindakan cepat semampu saya, Pak. Semampu saya lakukan itu. Saya coba flashback sedikit, Komandan, waktu jadi Kapolsek di Ujung Loe, Komandan. Saat Kapolsek Ujung Loe ada video Komandan yang menangis saat mendapat kejutan dari warga dan itu menjadi viral. Apa yang sebenarnya terlintas di benak Komandan saat itu dan bagaimana peristiwa tersebut mengubah cara pandang Komandan terhadap profesi kepolisian? Ujung Loe itu saya bilang kota yang sangat menyenang, di kecamatan yang sangat menyenangkan untuk saya. Kenapa? Saya baru belajar jadi Kapolsek, Pak, pada saat itu. Langsung dihadapkan dengan 12 desa satu kelurahan di Ujung Loe. Daerahnya mulai dari pesisir, mulai dari gunung, hutan, laut, betul. ada semuanya di sana. Kami coba berkunjung, Pak, beda dengan di kota, perjalanan cukup jauh, dan kami pastikan kami koordinasi dengan semua kepala desa. Sampai ke pelosok ini, Komandan? Sampai ke pelosok, sampai ke Pacaramingan. Apa yang kami hadapi, Pak, pencurian hewan yang cukup marak dan terjadi hampir setiap hari di Ujung Loe. Alhamdulillah kami dibantu kepala desa, dibantu pihak Polres Bulukumba, Polsek Kajang, Polsek Tanete, Polsek Rilale, jaringan pencurian hewan yang ada di Ujung Loe terungkap. Itu yang pertama. Kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Setelah itu kami mulai menyentuh ke sekolah-sekolah, Pak. Kenapa? Karena ini adalah generasi penerus kita. Semampu saya berbicara di sekolah tentang narkoba, semampu saya berbicara di sekolah tentang kejahatan jalanan, yang menjadi tolak ukur kita semuanya ini bagaimana mengamankan kota termasuk kejahatan jalanan. Bagaimana saya semampu saya membicarakan tentang kekerasan terhadap perempuan. Saya sambil belajar, Pak. Sebenarnya basicnya tidak ada itu. Basicnya kami reserse jalanan, jatan ras dengan lalu lintas. Jadi belajar, Pak. Belajar untuk lakukan itu. Kalau saya ke sekolah-sekolah, kalau pas ada duit, Pak, ada rezeki, kami berikan ulang tahun ke anak-anak sekolah. Kami berikan hadiah apa yang bisa menjadikan anak-anak ini sayang sama Polri. Termasuk masyarakat. Saya coba silaturahmi ke masyarakat. Ternyata di Sulawesi Selatan ini bagus. Bagusnya kenapa? Kalau polisi berkunjung, Pak, yang pertama makan sudah pasti. Makan sudah pasti. Kapolsek pasti. Siapkan makan, Pak Kapolsek. Minum kopi sudah pasti. Tinggal kita mau niat berkunjung atau tidak. Saya mau merubah pola pikir masyarakat. Kalau polisi datang, siapa kita cari, Pak? Betul. Itu berarti polisi tidak pernah datang di lokasi itu kalau tidak ada kejadian. Nah itu paradigma yang terjadi sejauh ini, Komandan. Saya coba merubah itu semua. Jadi kalau polisi datang, masyarakat datang, silaturahmi dengan Polri, memberikan apa saran, Pak Kapolsek harus begini, Pak Polisi harus begini. Saya harapkan itu masukan-masukan itu yang kami pelajari, Pak, karena harus sinkron antara program pemerintah daerah juga harus sinkron dengan program kita, Pak. Harus sejalan. Tidak semua bisa berjalan kalau kita tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Itu yang kami lakukan, Pak. Dari Ujung Loe hingga dipercaya memimpin Polsek Ujung Bulu, apa filosofi kepemimpinan yang tidak pernah Komandan tinggalkan? Saya tidak muluk-muluk. Saya waktu dipanggil Bapak Wakapolri, Kapolsek, apa yang kamu lakukan sampai kamu dipercaya masyarakat? Kenapa sampai bisa masyarakat memberikan ulang tahun sama Kapolsek? Mohon izin, Jenderal, saya ini tidak terlalu pintar dan saya ini tidak terlalu tahu, Jenderal, terkait banyaknya program Polri yang dilakukan. Inti-intinya, Jenderal, saya yang pertama adalah rajin silaturahmi dengan masyarakat. Saya lakukan sedekat mungkin bagaimana dengan masyarakat, Pak. Yang kedua, saya rajin mendatangi TKP. Rajin mendatangi setiap ada kejadian, saya pasti ditanya anggota saya, Pak, saya pastikan untuk hadir dan wajib hadir. Dan wajib hadir setiap ada kejadian. Mobil patroli kami standby, Pak, di Polsek. Kami siapkan untuk mendatangi TKP. Pimpinan-pimpinan kami sebetulnya sudah bagus, Pak. Kendaraan disiapkan, Babinkan Timas disiapkan motor. Jadi tinggal kita mau atau tidak. Kita sebagai pemimpin berangkat. Kalau
setiap ada kejadian anggota lapor, berangkat, datangi TKP. Tapi kan biasanya komandan yang duluan berangkat itu adalah bawahan, belakangan pimpinannya komandan. Tapi ternyata komandan, berapa komandannya bersamaan misalnya datang. Yang pertama adalah hobi, Pak. Oh begitu ya. Hobi saya. Saya hobi mendampingi anggota. Saya hobi mendampingi anggota. Kenapa? Kalau anggota yang salah itu saya yang salah, Pak. Tanggung jawab saya. Saya tidak mau terjadi apa-apa dengan anggota saya, dan itu perintah saya jelas. Setiap apel pagi, kesalahan anggota adalah menjadi tanggung jawab saya. Itu yang kami lakukan, Pak. Diundang ke Jakarta oleh Wakapolri, komandan ya. Apa-apa yang kemarin ditanyakan oleh Wakapolri sekaligus menjadi mungkin pengalaman yang bisa di-share ke polisi-polisi yang lain, komandan? Jadi setelah pulang dari Jakarta, Pak, kami perintah dari Polda untuk memberikan belajar bersama-sama para Kapolsek. Cuma itu yang kami sampaikan, Pak. Nggak banyak kami. Rajin silaturahmi dengan masyarakat. Wajib hadir secara cepat setiap ada kejadian. Memberikan pelayanan perlindungan yang bagus untuk masyarakat. Semampu saya, Pak. Kalau saya sekarang, Babin Kantimas saya taruhkan di depan. Babin Kantimas itu sama Pak Wakapolri. Dia bilang Babin Kantimas itu superhero Kapolsek. Semuanya bisa dilakukan. Mulai kalau di sini, Pak, mulai orang mau menikah, betul, cari Babin Kantimas. Orang ribut dengan rumah tangga, cari Babin Kantimas. Semua permasalahan saya lihat Babin Kantimas selalu hadir di depan dengan perangkat-perangkat kelurahan. Makanya kalau saya bilang superhero, orang jago itu Babin Kantimas. Orang jago. Semuanya Babin Kantimas. Makanya saya semenjak di Ujung Bulu, Babin Kantimas tidak saya libatkan apel pagi, Pak. Saya sudah minta izin Bapak Kapolres, mohon izin komandan. Babin Kantimas tidak saya libatkan apel pagi. Kami perintahkan untuk apel di kelurahan. Betul. Langsung melayani masyarakat di kelurahan dan berkantor di kelurahan. Saya minta sama Pak Lurah kemarin melalui Bu Camat untuk disiapkan ruangan di setiap kantor kelurahan dan mulai berjalan, Pak, dengan bagus di dalam kota. Nah, proses komunikasi dan koordinasinya dengan Babin Kantimas, komandan, kalau jarang ketemu misalnya termasuk tidak apel di Polsek itu gimana, komandan? Saya siasati dengan laporan melalui WA, Pak. Begitu. Saya video call, posisinya di mana. Propos kami mengecek keliling sampai ke kantor-kantor kelurahan, Pak. Kan di dalam kota dekat, Pak. Jadi kalau 9 kelurahan di kota dekat, bisa terjangkau. Bisa terjangkau, dan propos kami mengabsen di setiap pagi di kantor-kantor kelurahan. Kecuali ada hal tertentu yang memerlukan pengamanan cukup banyak. Misalnya seperti mulai kemarin ini kita nonton bareng, Pak. Jadi yang kita siapkan adalah mulai pengamanan, pengalian arus apabila terjadi kepadatan, termasuk kenyamanan warga Kabupaten Bulukumba. Kalau saya bicaranya kalau di dalam kota ini bukan Kecamatan Ujung Bulu, Pak. Kabupaten Bulukumba, karena semuanya orang akan datang ke kota ini dan mintanya aman di dalam kota Ujung Bulu. Kita menjadikan tolak ukur Kabupaten Bulukumba. Tapi ada yang menarik tadi disampaikan, komandan. Bagaimana komandan punya komitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat. Setiap ada persoalan, komandan di depan untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pertanyaan saya, apakah sejauh ini atau sebelum-sebelumnya polisi merasa ada jarak dengan masyarakat, komandan? Kalau saya amati sebenarnya tidak ada, Pak. Tidak ada jarak. Pimpinan perintahkan jelas. Semuanya perintah pimpinan itu jelas. Laksanakan, makanya semboyannya Polri untuk masyarakat. Saya kira kita harus tampil mendampingi masyarakat setiap ada permasalahan. Jadi kalau dulunya mungkin ini saya kira tidak ada, semuanya sama. Tinggal kalau orang memasak itu kan kokinya beda-beda, Pak. Tapi kalau saya langsung kami lakukan evaluasi, kami cek bagaimana caranya permasalahan ini bisa terungkap. Semampu saya evaluasi tiap hari. Saya tagih itu reserse. Sampai di mana itu kasus yang kemarin? Sampai di mana? Perkembangannya sampai di mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Itu saya tanyakan setiap hari, Pak. Ujung Bulu adalah wajah Bulukumba seperti yang disampaikan tadi, komandan ya. Menurut komandan, apa tantangan terbesar menjaga keamanan di wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi ini, komandan? Saya kebetulan biasa hidup di kota besar, Pak. Jadi
yang menjadi tolak ukur kota besar saya tanamkan di Bulukumba. Mulai sistem pengamanan. Jadi kalau yang dulunya mungkin santai-santai, sekarang biasa apelnya sampai 3 kali, Pak. Sebetulnya anggota juga, wah ini Kapolsek. Kenapa? Saya samakan dengan kota besar. Dengan kota besar. Semua permasalahan konflik di sini yang ada di ujung Bulu. Mulai pagi, kami bangun pagi apel. Dengan anggota, kami laksanakan patroli. Kami laksanakan evaluasi reserse. Kami minta informasi dari intelijen. Dan semua Babin Kantimas wajib melaporkan apa kegiatan yang dilakukan setiap harinya langsung kepada kami, dan kami laporkan kepada Polres Bulukumba. Iya, tadi kembali lagi mengulang ini, Komandan. Ada anggapan masyarakat baru melihat polisi ketika terjadi masalah seperti yang disampaikan tadi, Komandan. Nah, bagaimana Komandan ingin merubah paradigma itu agar polisi hadir sebelum masalah sebenarnya muncul, Komandan? Sebetulnya kalau di dalam kota Bulukumba itu sumber-sumber yang biasa terkenal sudah kelihatan, Pak. Orang kalau dibilang Kasimpurang, ngeri sekali nih Kasimpurang. Jenta, mana? Bakae. Iya, betul. Jadi kita rubah itu semuanya. Saya berkunjung setiap malam dengan Pak Lurah, dengan Pak Lingkungan, dengan anggota ke sana. Orang yang bertanya, siapa kita cari, Pak Kapolsek? Iya. Bertanya sama anggota, siapa dicari, Pak? Saya biasa kalau sudah marah-marah, Eko yang kucari. Jadi tidak ada. Kita hilangkan bahasa-bahasa seperti itu, Pak. Kita hilangkan bahasa-bahasa itu, jadi mereka merasa nyaman. Warga Kasimpurang, Jenta, dan sekitarnya. Banyak, kalau nanti yang banyak melihat saya pasti bilang, hampir setiap hari ketemu dengan Pak Kapolsek di lokasi itu. Ngopi saya di Jenta, di Kasimpurang dengan di Pau, Pak. Ngopi saya di situ dengan warga di situ. Siapa yang kita doktrin pertama untuk merubah itu? Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, karena ibu-ibu ini ras terkuat, Pak. yang bisa memarahi anaknya, yang bisa mengontrol suaminya. Ini semuanya ibu-ibu. Bahkan bisa memarahi suaminya, Komandan. Bukan hanya sebatas mengontrol, Komandan. Ini kalau ibu-ibunya dibilang, jangan kau berbuat begitu, betul. Makanya saya tanamkan peran PKK. Peran PKK sebagai ketahanan nasional. Tidak harus berperang. Iya, betul. Saya bilang tidak harus berperang sekarang. Saya bilang, ada yang mau pakai baju tentara atau baju polisi pergi berperang? Tidak usah. Yang penting bagaimana caranya membuat keluarga kita stabil. Membuat keluarga kita tidak bermasalah. Itu sudah termasuk menjaga ketahanan nasional untuk ibu-ibu. Itu, Pak. Dan itu sekarang sudah membuahkan hasil, Komandan. Mudah-mudahan sudah membuahkan hasil. Dan ini kemarin ada perintah, saya lihat Ibu Camat sempat berteriak-teriak, Pak Kapolsek, ini diperintahkan Pak Bupati setiap desa dan kelurahan wajib, setiap kecamatan wajib ada satu kampung bersih narkoba. Di setiap desa dan setiap kelurahan, masing-masing satu. Saya bilang, Ibu coba koordinasi dengan Kasat Narkoba, dengan gerakan anti narkoba, saya bantu. Di mana Pak Kapolsek? Bagusnya sih di Caile dengan di mana yang daerah-daerah tidak ini. Saya bilang tidak mau saya, Bu. Kalau mau kerja Kasimpurang. Kasimpurang. Jadi Kasimpurang mulai kita kerja, Pak. Kita lakukan penggalangan, kita lakukan deteksi, kita lakukan pemetaan. Kami dibantu Bapak Kasat Narkoba, gerakan anti narkoba untuk menciptakan bagaimana Kasimpurang menjadi kampung bersih dari narkoba. Kami minta doanya. Mudah-mudahan bisa kami lakukan itu. Kami minta doanya dan sudah kami laporkan ke Bapak Kapolres. Ternyata didukung Bapak beliau. Ibu Camat melapor ke Bapak Bupati. Ternyata mendapat dukungan juga dari Bapak Bupati Bulukumba untuk kampung bersih narkoba Kasimpurang. Ya, mumpung kita bicara soal narkoba, Komandan. Minggu lalu saya undang juga Pak Kasat Narkoba di tempat ini, Komandan. Sebenarnya sih kalau dilihat fenomena narkoba khususnya di wilayah kota ini seperti apa sih sebenarnya, Komandan? Narkoba di wilayah kota ini, Pak, kalau saya amati, dan saya selalu meminta informasi dari teman-teman dari reserse narkoba. Setiap ada penangkapan kami bertanya, adakah yang ditangkap di wilayah saya? Itu saya selalu tanyakan, Pak. Di minggu-minggu ini tidak ada, Pak. Bulan lalu ada tapi sebatas pemakai. Jadi saya selalu mencari informasi daerah mana.
yang menjadi masih ada orang menggunakan narkoba, syukur kalau ada, mudah-mudahan tidak ada sebagai penjual, saya akan membantu. Anggota kami, Babinkan Timas kami, anggota Polsek Ujung Kuluk siap membantu memberantas narkoba di dalam kota. Kalau perlu saya akan tangkap dan saya serahkan ke Kasat Narkoba. Sudah saya sampaikan di kelurahan-kelurahan di warga, saya yang akan tangkap dengan anggota saya, nanti biar Kasat Narkoba yang tangani di dalam kota. Alhamdulillah mulai menurun, Pak. Kami evaluasi setiap minggu, setiap hari. Belum ada laporan penangkapan narkoba di dalam wilayah Kecamatan Ujung Bulu. Yang paling rentan sebenarnya di kelurahan mana sih sebenarnya, Komandan, kalau wilayah kota ini? Ini yang selalu disebutkan adalah Kasimpureng. Kasimpureng. Tapi kan itu harus ada bukti, Pak. Iya. Harus ada bukti. Dan setelah 2 bulan ini Kasimpureng aman-aman saja, Pak. Saya Jentak Kasimpureng tidak pernah, perkelahian pun tidak pernah terjadi. Kalau saya anggap perkelahian tetangga, saya anggap kasus yang biasa yang harus bisa diselesaikan. Tugasnya Babinkan Timas dengan lingkungan itu. Kalau saya, Pak, selesaikan bagaimana caramu. Jangan sampai ada warga kita masuk penjara. Itu yang saya tanamkan untuk Babinkan Timas saya. Kalau terjadi keributan antar tetangga, teman dan lain, tugasnya Babinkan Timas dengan jangan sampailah ke polisi. Dan ini berjalan untuk menekan laporan polisi yang masuk. Berjalan di Kecamatan Ujung Bulu. Berarti image klaim yang menyebut bahwa Kasimpureng itu salah satu wilayah yang rentan dengan narkoba itu salah sebenarnya, Komandan, ya? Mudah-mudahan sudah tidak. Saya pastikan, minta doanya tidak. Saya minta doanya tidak, dan saya akan merubah minta doanya masyarakat dan dukungan warga Kasimpureng yang menonton. Tidak semuanya suka, Pak, dengan bahasa Kasimpureng seperti itu. Saya minta doanya kita wujudkan Kasimpureng kampung bersih dari narkoba. Ada lagi satu ini, Komandan. Ini ternyata narkoba ini bukan hanya menyasar untuk kalangan yang sudah berumur misalnya, Komandan, tetapi sudah masuk di anak sekolah ini, Komandan. Nah, bagaimana Komandan melihat dan menyikapi hal-hal seperti itu, Komandan? Tadi pagi, mulai pagi saya ini, Pak. Mulai pagi. Mulai kemarin. Kemarin kami di HDR, kebetulan ada penyuluhan kesehatan. Kami memberikan juga materi kepada Babinsa, Babinkan Timas, dengan lingkungan, termasuk pegawai kelurahan dan kecamatan, apa sebetulnya narkotika itu. Sebisa saya bicara tentang narkotika. Sebenarnya tugasnya Pak Kasat Narkoba. Saya minta maaf sebetulnya. Tugasnya Pak Kasat Narkoba ini. Saya minta maaf. Saya yakinkan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, Pak. Apa ya saja yang termasuk narkoba, bagaimana cara pengawasannya, dan apabila sudah terjadi harus bagaimana. Karena kalau pemakai itu orang sakit yang harus diobati, bagaimana cara pengobatannya, lembaganya ke siapa, saya ajarkan untuk itu. Tadi pagi kami di SMP Negeri 2 Bulukumba, sama materinya. Saya tanamkan ke anak-anak, peringatan saya cuma satu. Di samping saya berikan materi narkoba, jangan coba-coba memakai narkoba. Dan tanamkan di diri kita pribadi, saya tidak akan memakai narkoba. Itu kalau itu tertanam, Pak, insya Allah akan, kalau mulai dari sekolah, SMP, SMA tertanam itu. Dan kami tadi baru selesai saya di SMA 1 dengan materi yang sama. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, Pak. Tertanam di diri anak-anak kita, jangan coba-coba memakai narkoba. Karena kalau memakai dampaknya sudah saya jelaskan seperti ini. Nah, itu harapan kita semua, Komandan, supaya generasi muda kita ya seperti harapan pemerintah bahwa 2045 ya kita akan capai generasi emas, Komandan. Baik, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian seringkali naik turun, Komandan. Menurut Komandan, apa yang harus dilakukan seorang Kapolsek agar kepercayaan itu tumbuh dari bawah, bukan hanya lewat slogan saja, Komandan? Itu tadi petunjuknya Bapak Wakapolri langsung berhadapan saya. Layani masyarakat dengan bagus. Beliau mencontohkan saya waktu jadi Kapolsek. Dek, saya itu yang saya lakukan. Saya jarang duduk di kantor. Saya rajin mendatangi masyarakat secara rutin, silaturahmi. Tanamkan kepercayaan kepada masyarakat, gandeng orang-orang yang terkait. Gandeng institusi yang terkait. Tidak bisa Pak Kapolsek kalau kerja sendiri, Pak.
Nggak bisa. Saya di semuanya ini, saya kerjasama dengan semuanya. Kalau misalnya kita mau rahasia tempat kos, saya gandeng Satpol PP. Saya tanya, adakah undang-undang yang mengatur tentang kos-kosan? Iya. Bahasa saya itu yang gampang, Pak. Saya tanya ke Satpol PP, Bang Andi Gatot, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang kos-kosan? Ada, Bang. Saya belajar dulu. Nah, seperti kemarin pemotongan hewan liar yang ada di dalam kota yang tidak berizin. Saya kebetulan ke peternakan dengan pertanian satu institusi, Pak. Ibu Kadis. Apakah ada, Ibu? Oh, ada, Pak Kapolsek. Harusnya semua pemotongan di tempat pemotongan hewan. Karena kalau tidak, dampaknya seperti ini. Dampaknya kurang bagus. Jangan sampai hewan sudah mati dibawa ke situ dipotong. Alhamdulillah berjalan, Pak. Kita gandeng semuanya. Mereka yang di depan, saya di belakangnya mendampingi saja. Yang penting terlihat muka saya mendampingi, ya sudah nilainya bagus, Pak. Di era media sosial, satu tindakan polisi bisa langsung viral. Apakah kondisi ini menjadi tekanan atau justru peluang untuk menunjukkan pelayanan yang lebih baik, Komandan? Kalau viralnya disengaja itu kurang bagus, Pak. Kurang pas. Jadi saya tanamkan kepada anggota saya, semua masyarakat kan sekarang sudah pegang handphone, Pak. Tidak ada yang tidak pegang handphone. Bekerja saja, biar masyarakat yang menilai kita dan jangan bikin pelanggaran. Mudah-mudahan dengan pekerjaan kita akan mendapat respon masyarakat. Nggak usah kita mau terkenal, nggak usah kita mau viral. Cukup kita bekerja, tunjukkan kepada masyarakat. Semua orang sudah mengamati kita. Semua orang sudah bisa videokan kita. Dan akan kelihatan. Betul. Yang sengaja mau diviralkan dan sengaja. Dan yang bekerja betul-betul akan kelihatan. Yang penting tanamkan kita kepada masyarakat, kita bekerja dan layani. Itu tiap pagi, Pak. Apel pagi, tiap pagi. Saya kalau ada orang duduk di penjagaan, Pak, apa namanya, nggak enak. Saya tanya, kenapa? Begini, kemudian, ayo langsung datangi, berangkat. Nggak ada, nggak berangkat. Berangkat. Kalau anggota naik mobil, biasa saya naik motor nyusul, Pak. Itu yang saya lakukan. Ya, yang penting bekerja, komandannya. Bekerja saja, nggak usah pikiran yang macamnya, bekerja saja. Tidak perlu ada pencitraan begitu. Nah, sudah, silakan bekerja saja, bekerja, Pak. Nanti masyarakat yang menilai. Betul, komandan. Sebagai pemimpin, keputusan yang paling sulit yang pernah komandan ambil dan pelajaran apa yang paling berharga dari keputusan tersebut, komandan? Kalau saya sebetulnya keputusan yang paling sulit tidak ada, Pak. Semuanya ada pemecahan kalau kita duduk bersama dengan anggota. Kalau tidak mampu, Pak Kapolres itu enak sekali. Kapolsek kalau nggak mampu serahkan di Polres saja. Iya. Kok cukup layani saja. Polsek itu garis terdepan pelayanan masyarakat. Kalau nggak mampu, biar nanti Polres yang tangani. Kan di Polres sudah ada bagian-bagian tertentu, Pak. Reserse narkoba, tipikor sudah ada. Semuanya ada. Jadi kalau saya tidak mampu, saya bikinkan laporan, saya bawa ke Polres, kami laporkan ke Bapak Kapolres, mohon izin. Kemudian ini ada kasus yang harus di backup Polres, yang harus ditangani Polres karena personil kami tidak mampu. Jangan sok pintar, Pak. Kalau tidak mampu. Dan kita laporkan ke beliau. Tapi tetap Polsek yang di depan, komandan. Yang backup itu adalah Kapolres, begitu ya? Tetap Polsek di depan. Jangan dikasih terbalik-balik. Dikasih terbalik-balik. Saya sama anggota kita yang punya kota. Tanggung jawab Kecamatan Ujung Bulu yang menjadi tolak ukur Kabupaten Bulukumba, tanggung jawab kita sebagai anggota Ujung Bulu. Dan alhamdulillah kami didukung anggota yang rajin semua, Pak. Istilahnya kalau Kapolsek biasa marah-marah gara-gara ya ada yang tidak apel, ada yang tidak ini, kami tidak pernah. Saya tidak pernah marah terkait anggota tidak apel di Ujung Bulu. Ternyata pasukan-pasukan yang handal di depan. Anggota-anggota kami di Ujung Bulu. Terima kasih semua anggota Polsek Ujung Bulu, terutama Babinkan Timas kami, Pak. Tidak melihat jam, pagi, siang, malam, di telepon, subuh. Malah 24 jam mungkin. 24 jam, Babinkan Timas. Yang penting silakan standby di wilayahnya masing-masing, di rumah, tapi tetap on call. Sewaktu-waktu bisa digerakkan. Itu perintah saya, Pak. Jika ada anggota Polsek yang melakukan pelanggaran, sejauh mana komandan akan bersikap tegas? Meskipun mungkin itu adalah orang dekat atau mungkin anggota yang berprestasi, komandan. Saya samakan, tidak ada orang dekat. Oh gitu, komandan. Ada beberapa keluarga di situ, tapi saya tanamkan tidak ada orang dekat. Kalau salah langsung saya tindak. Tapi itu sebatas ke saya, Pak.
Iya, iya. Semampu saya tindak di saya dulu. Kenapa? Kalau saya laporkan di pimpinan berarti Kapolseknya yang bodoh. Iya, iya, iya. Kapolseknya yang tidak tahu pengawasan terhadap anggota. Saya tidak mau itu. Iya. Saya harus di depan. Berarti dianggap tidak mampu komandan. Iya, tidak mampu. Iya, Saya harus di depan. Tidak ada anggota yang salah Kapolseknya. Dan saya tanamkan itu. Kalau saya kasih tindakan keras sampai kelewatan misalnya malas apel. Kemarin di Ujung Loe ada. Sampai saya suruh apel di Polres, ya itu memang untuk merubah. Sebetulnya saya tidak mau berbuat itu. Saya cuma mau merubah supaya mereka tahu dan ingat susahnya jadi polisi. Jadi kalau mau jadi polisi yang sekarang enggak banyak-banyak permintaan beliau. Rajin saja. Jangan bikin pelanggaran. Itu saja. Rajin dan jangan bikin pelanggaran. Itu saja. Dan ternyata mungkin di Polsek Ujung Bulu bisa diminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota komandan ya? Saya jadikan seperti keluarga, Pak. Bukan anggota, rekan kerja. Rekan keluarga. Kerja. Iya. Keluarga, ya semampu saya. Kalau mampunya ngopi tiap pagi, ngopi bareng-bareng, ngopi. Dan saya langsung tegur keras kalau ada yang tidak pas. Kau. Kalau sudah Kapolsek bahasanya kau ini kayaknya keras. Keras ini Kapolsek. Kalau bilang Dek, kalau sudah bahasanya kau, anggota saya sudah tahu, Pak. Keras-keras ini Kapolsek, kalau biasanya sama orang kau ini sudah ndak ini sudah tahu dirinya. Mungkin beda psikologinya komandan ya. Kalau misalnya dianggap sebagai rekan kerja, dianggap sebagai bawahan, dan dianggap sebagai keluarga mungkin komandan. Saya semuanya anggota saya adalah saudara saya, Pak. Kebetulan saya paling tua di Polsek, umur saya. Jadi saya anggap adik-adik saya. Kalau yang muda-muda kelahiran 90-an, anak-anak saya, Pak. Karena anak saya kelahiran 90-an. Jadi anak-anak saya, beda polanya. Agak keras, Pak. Kalau yang umur 90-an ya sudah biasa bahasa-bahasa agak keras yang saya punya. Karena kenapa? Saya mau mereka menjadi polisi-polisi yang bagus. Ini yang muda-muda ini komandan. Yang muda-muda 90 kan umuran anak saya, Pak. Betul, 95, 96 dan banyak di Polsek. Itu keras, Pak. Keras. Kalau perlu kita tunjuk-tunjuki dia supaya berubah kalau ada yang salah. Tapi alhamdulillah saya selama di Ujung Bulu tidak pernah saya marah, Pak. Tidak pernah saya marah, bisa ditanya anggota saya. Tidak pernah saya marah. Kalau saya WA posisi segera merapat, mereka sudah cepat merespon. Babin Katimasnya kan masing-masing ada motornya, Pak, sudah meluncur duluan. Anggota tim unit reaksi cepat kami ada 10 orang kami bentuk, Pak. Tugasnya untuk melaksanakan patroli tiap malam, menangani setiap ada kejadian yang berskala agak naik, mendatangi TKP, kami standby-kan. Bisa dilihat di Polsek Ujung Bulu kalau malam ada anggota yang standby atau tidak, pasti ada. Saya pastikan ada, termasuk Kapolseknya, Pak, standby. Tidak pernah marah-marah. Tetapi kalau ada yang bandel komandan, bagaimana menyikapinya itu? Pendekatan apa yang komandan lakukan? Saya punya Wakapolsek, Pak. Saya punya Kanit Provos. Peran mereka. Peran mereka. Jangan sampai saya. Saya ini biasanya tidak terkontrol, Pak. Oh, begitu ya. Tidak terkontrol saya. Saya bukan orang yang baik-baik sekali, bukan orang yang ini. Saya tidak terkontrol. Jadi saya bilang, Pak Wakapolsek, Pak Kanit Provos, panggil itu anggota. Berikan pengertian terkait masalah tugas dan melayani masyarakat dengan bagus. Itu. Jadi biarlah selesai di Wakapolsek dengan kanit-kanit itu. Jangan sampai ke saya. jangan sampai ke saya. Baik komandan, Bulukumba dikenal sebagai daerah wisata. Termasuk di kota ini ada beberapa tempat wisata. Termasuk Bulukumba juga dikenal sebagai daerah perdagangan dan memiliki dinamika sosial yang tinggi. Nah, bagaimana strategi Polsek Ujung Bulu menjaga keamanan tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dan orang luar wisatawan yang masuk di Bulukumba, komandan? Sebetulnya tidak susah. Kalau dilihat mobil patroli di Kolam Lakbu, Pantai Merpati, dengan dinyalakan radiator dan ada polisi duduk-duduk atau satpol gabung dengan satpol PP, Pak, dengan dinas perhubungan, saya lihat sudah tidak ada orang melakukan kejahatan, Pak. Saya itu rutin saya lakukan. Malam minggu kami apel gabungan dengan satpol dengan kami di tempat-tempat keramaian. Alhamdulillah meredam juga, tidak ada kejadian setelah sampai pagi. Makanya saya kira pola-pola itu masyarakat cukup bagus, Pak. Masyarakat Ujung Bulu ini, masyarakat Bulukumba cukup bagus, masih menghargai polisi.
Cuma ya itu tadi harus disentuh. Iya. Harus Pendekatan lagi komandan ya. Pendekatan harus diajak silaturahmi. Iya, silaturahmi. Anak-anak muda nongkrong ditatangi, ditegur. Mm-mm. Aku cari sini, ayo pulang. Mm-mm. Itu sudah mereka senang, Pak. Iya. Dengan kata-kata, ayo pulang, sekolah besok. Mm-mm. Nah, berarti mereka merasa diperhatikan Mm-mm. sama polisi. Mm-mm. Jangan malah ditakut-takuti, kita dekati. Kita dekati. Ayo pulang. Sekolah di mana? Iya. Ayo pulang. Besok sekolah. Senang, Pak. Lari pulang. Lari. Itu yang saya lakukan. Apakah ada kasus atau peristiwa yang paling membekas selama komandan bertugas yang sampai hari ini masih sering komandan ingat? Saya kalau kasus-kasus besar alhamdulillah Iya. selama saya tugas sudah banyak kami ungkap, Pak, dan tidak punya tunggakan. Ini kami punya tunggakan di Ujung Bulu ini. Kemarin 1 minggu yang lalu ada pembakaran rumah yang terbakar sebetulnya di belakangnya SMA 8. Sampai sekarang saya masih melakukan pemetaan, melakukan mapping dan minta informasi masyarakat. Saya itu kalau ada kasus begitu beban, Pak. Iya. Beban. Saya harus bagaimana caranya bisa mengungkap ini. Termasuk besar sebetulnya. Ada 3 petak yang terbakar. Tapi lucunya aneh dan lucu karena ada beberapa barang yang hilang. Iya. Saya harap pemilik rumah jujur sama saya. Apa ada masalah di intern keluarga atau ada hal-hal yang tidak cocok dengan siapapun, atau mungkin orang yang sengaja mencuri dan membuat modus terbakar. Itu yang harus kami segera ungkap, Pak. Saya minta doanya, Pak, dan bantuan masyarakat. Informasi itu bisa membantu kami untuk membuka kebakaran yang di dekatnya SMA 8. Nah, sejauh ini motifnya belum ditemukan, komandan. Kalau motif kami motif pencurian. Tapi ada kebakarannya, Pak. Karena ada yang hilang. Biasanya kalau murni terbakar saja. Ini ada barang-barang yang hilang, ada beberapa jenis. Dan kenapa sampai terjadi kebakaran? Ya. Kalau diberi kesempatan menyampaikan satu pesan kepada generasi muda Bulukumba, yang saya sebut tadi, ada yang sudah menganggap bahwa hilang kepercayaan terhadap polisi, komandan. Apa yang komandan ingin katakan kepada generasi muda ini, komandan? Saya kepada masyarakat Ujung Bulu, ada 3 hal yang harus dijadikan atensi, yang menjadikan 3 jantung ancaman keluarga, Pak, sebetulnya. Yang pertama adalah darurat kejahatan digital, cyber, online. Ya, betul. Ini ada judi online, ada tipu gelap melalui online, ada kalau dikenal pasobis, ada hal-hal yang menjanjikan semuanya melalui media online. Itu dihindari. Yang pertama, termasuk berita hoax. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyalahgunaan narkoba. Jadi dua ancaman jantung keluarga ini, cyber, narkoba. Yang ketiga adalah kenakalan remaja, Pak. Kalau ini bisa kita rangkum, bisa kita tiadakan. Makanya peran orang tua, Pak, semuanya, peran polisi, peran pemerintah, semuanya ini. Yang ketiga adalah kenakalan remaja, kejahatan jalanan. Itu tadi, busur-busur, begal, balap liar, perkelahian kelompok, tawuran. Itu kalau itu ketiga ini bisa kita menilai, kita bisa tiadakan. Alhamdulillah mungkin kejahatan-kejahatan tidak akan terjadi, Pak. Jadi ini kita tanamkan. Saya setiap ngomong di mana 3 jantung pertahanan ini harus kita pasang kuat-kuat. Saya bilang jantung pertahanan ini. Jantung pertahanan ini. Yang kedua, untuk generasi muda dan semuanya sebetulnya, bukan generasi muda. Jangan coba-coba menggunakan narkoba. Tidak usah ingin tahu tentang narkoba sampai mau mencoba. Cukup tahu. Cukup tahu ini dilarang dan jangan mencoba. Takutnya menjadi kecanduan dan dampaknya tidak bagus. Saya kira itu yang menjadikan tolak ukur untuk keamanan Kecamatan Ujung Bulu. Nah, dari beberapa hal yang disampaikan komandan tadi,
di bagian mana sih sebenarnya yang sejauh ini masih dominan, Komandan? Kami lihat laporan polisi di sini, kalau Bulukumba dalam kota yang masih sering terjadi tipu gelap, Pak. Kalau kenakalan tidak ada. Saya kenakalan tidak ada. Karena saya cek tiap hari tidak ada, Pak. Anak-anak tawuran dan lain-lain begal-begal tidak ada. Yang masuk sementara ini di ujung Bulu tipu gelap. Menggadekan ke A ke B ke C, akhirnya motor hilang. Itu yang banyak terjadi. Itu yang masih menjadi PR kami. Saya harap warga tidak gampang menggadekan motornya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan akan menyesatkan yang kasihan yang atas nama, Pak. Yang atas nama. Gadekan 2 juta, habis itu motornya hilang, pihak pembiayaan melapor, tidak ketemu motornya, kasihan. Kasihan. Jadi kalau menggadekan mungkin di Pegadian saja yang miliknya pemerintah atau badan-badan yang resmi. Jangan ke tempat-tempat yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu, Pak. Dan itu yang paling banyak sejauh ini, Komandan? Paling banyak di ujung Bulu ini, saya lihat kasus-kasus seperti ini. Kasus-kasus. Tapi kami coba untuk jangan menjadikan kebiasaan hal-hal seperti ini. Apa yang Komandan ingin sampaikan kepada kedua belah pihak, baik yang menggadaikan maupun yang pelaku-pelaku tipu gelap ini, Komandan? Intinya yang menggadaikan, Pak. Kalau yang menggadaikan tidak mau menggadaikan kendaraannya, kasus ini tidak akan terjadi. Kasus ini tidak akan terjadi di masyarakat. Biasakan kalau memang butuh atau perlu, masukkan di tempat pegadian yang resmi, Pak. Dan itu sudah ada yang diproses, Komandannya? Sudah banyak kita proses terkait itu. Karena pihak pembiayaan yang melaporkan, Pak. Pihak pembiayaan yang melaporkan. Apa target yang Komandan ingin tinggalkan selama memimpin Polsek Ujung Bulu, sehingga suatu ketika nanti pindah tugas misalnya, Komandan, masyarakat bisa berkata ini warisan kepemimpinan seorang Ibtu Rudi? Saya tidak punya target yang banyak, tidak punya target macam-macam. Saya cuma minta dukungan masyarakat Kecamatan Ujung Bulu, bantu Polri, bantu pemerintah untuk mewujudkan Kecamatan Ujung Bulu menjadi aman dan tentram. Katanya kalau aman tentram, Pak, menjual apapun itu makanan laku, Pak. Laku keras. Perputaran ekonomi lancar. Jadi orang mau datang kemana saja merasa aman, tidak merasa gelisah. Itu harapan kami, Pak. Baik, kita masuk di sesi terakhir ini, Komandan. Jika 10 tahun dari sekarang masyarakat mengingat nama Ibtu Rudi Adri Purwanto, apa yang ingin dikenang oleh masyarakat terhadap Komandan? Saya enggak, Pak. Saya bekerja saja. Terima kasih. Selama saya 2 bulan ini banyak dibantu, Pak. Semuanya masyarakat membantu saya. Terima kasih, masyarakat Ujung Bulu. Kalau saya ingat berkaca-kaca saya, tidak nyangka kalau kami mendapatkan dukungan yang cukup bagus dari masyarakat. Apapun kejadian yang ada di Ujung Bulu, kami dibantu masyarakat. Apapun program saya sampai perbaikan kantor, Pak. Alhamdulillah, semuanya bantuan masyarakat. Terima kasih. Mulai yang ngechat, mulai yang membelikan cat, mulai yang membantu membersihkan, semuanya masyarakat. Semuanya masyarakat dalam kota Ujung Bulu, terutama warga Kasimpuran dengan cinta. Terima kasih. Wah, sampai terharu, Komandan, ya? Komandan tadi sebut bahwa tanah kelahirannya adalah Surabaya, Komandan. Siap. Kalau Ibu orang yang Surabaya juga? Bulukumba, Pak. Bulukumba, siap. Berarti sudah menjadi bagian sudah warga keluarga Bulukumba. Iya, Warga Bulukumba, Pak. Iya. Baik, Komandan, sebelum kita akhiri diskusi kita pada kesempatan kali ini, mungkin masih ada hal-hal yang belum sempat saya ulik lebih jauh dan mau disampaikan. Saya persilahkan Komandan untuk menyampaikan. Saya terima kasih sekali, Pak. Saya ada beberapa program yang harus saya jalankan. Kenapa saya selalu mendekatkan diri ke anak-anak sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah membantu kami, yang banyak mengundang kami. Saya ngundang nggak usah pakai surat, Pak. Cukup ditelepon, cukup datang, diundang. Kemarin pembina upacara di Kalumeme SD 11. Saya coba
apa yang menjadi ingat-ingat anak-anak, saya coba memberikan ulang tahun kemarin di sekolah Pak. Iya, betul. Anak-anak kita Sampai sebuah viral juga komandan itu. memberikan ulang tahun. Jadi saya tanamkan kepada anak-anak. Kemudian Bapak Kapolres kemarin di SMP 1 terkenang juga itu anak-anak. Pak Kapolres memberikan hadiah, memberikan ini. Itu salah satu tujuan Polri melayani masyarakat Pak. Jadi semuanya sesuai perintah pimpinan dari Jakarta sampai Makassar sampai Bulukumba, semuanya perintahnya sama. Polri untuk masyarakat. Saya kira itu Pak. Polri untuk masyarakat. Baik Komandan, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf menyita waktunya ini di tengah kesibukan Komandan. Tapi saya berharap besok lusa mungkin kalau masih ada hal-hal yang bisa didiskusikan, saya berharap Komandan Sudi kembali untuk kita diskusi di tempat ini, atau mungkin saya yang bertandang ke kantor Komandan. Siap, saya berterima kasih sekali. Silahkan Polsek Ujung Bulu jangan dijadikan momok. Orang datang ke Polsek jangan takut. Silahkan silaturahmi dengan kami. Kalau bisa kami bantu, ada yang mau dipertanyakan, jangan bertanya kepada orang yang salah. Mending bertanya kepada rekan-rekan kami yang di Polsek. Ada ruangan Babin Kamtibmas di sana Pak. Kami siapkan untuk ruangan problem solving untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di tingkat kelurahan, tidak usah sampai ke reserse. Kami sudah siapkan Pak, sesuai perintahnya Bapak Kapolres. Jadi semua tempat ada di Polsek kami dan semuanya bisa hadir. Jangan datang kalau ada permasalahan terkait masalah pidana. Saya harap silaturahmi berjalan dengan bagus. Kalau mau singgah, kebetulan di depan kami hotel Pak. Ngopi-ngopi tinggal nyebrang aja. Dulu. Balik. Terima kasih Pak. Saya kira begitu. Ya, baik. Saya juga terima kasih Komandan atas waktunya pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang sudah kita diskusikan, tetapi yang pasti bahwa bagaimana Polri, polisi bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, Komandan. Sekali lagi terima kasih. Guys, menjadi polisi bukan hanya soal seragam dan kewenangan, tetapi juga tentang keteladanan, keberanian, dan kepercayaan yang dibangun setiap hari. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Rudi Adri Perwanto atas waktu dan keterbukaannya. Semoga perbincangan ini memberi perspektif baru bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di-share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.